Melaporkan aktivitas penjualan. Outline, metode, langkah-langkah, dan hasil kegiatan penjualan dievaluasi untuk kepentingan kegiatan berikutnya. Laporan penjualan disiapkan sesuai dengan prosedur organisasi. Laporan diberikan kepada bagian pemasaran yang relevan sebagai bahan analisis pasar. Tujuan: peserta dapat menerapkan metode, langkah-langkah, dan hasil kegiatan penjualan dievaluasi untuk kepentingan kegiatan berikutnya. Peserta dapat membuat laporan penjualan disiapkan sesuai dengan prosedur organisasi. Peserta dapat membuat laporan yang diberikan kepada bagian pemasaran yang relevan sebagai bahan analisis pasar. Metode, langkah-langkah, dan hasil kegiatan penjualan dievaluasi untuk kepentingan kegiatan berikutnya. Artinya, bukan sekadar membuat laporan penjualan, tetapi ada siklus manajemen kinerja penjualan atau Sales Performance Management Loop, yaitu aktivitas, dicatat, dianalisis, dievaluasi, dipakai sebagai dasar strategi berikutnya. Metode melaporkan aktivitas penjualan. Gunakan kombinasi Activity Report plus Pipeline Report plus Result Report. Laporan tidak boleh hanya omset. A. Activity Report atau laporan aktivitas. Isi yang harus dicatat setiap hari oleh tenaga penjual. Komponen, contoh isi, jumlah. Prospek baru, 8 perusahaan baru dihubungi. Follow up, 12 pelanggan dihubungi kembali. Meeting, 3 presentasi produk. Penawaran, 2 quotation dikiring. Negosiasi, 1 tahap negosiasi harga. Kendara, customer minta sertifikasi tambahan. Tujuan, mengukur usaha atau effort performance, bukan hanya hasil. B. Pipeline atau Opportunity Report menggambarkan posisi calon deal dalam proses penjualan. Tahap, keterangan, prospecting, baru dihubungi, qualification, kebutuhan sudah diketahui, proposal, sudah kirim penawaran, negotiation, negosiasi harga atau kontrak, closing, deal atau lost. C. Result Report atau laporan hasil. Isi minimal, nilai penjualan atau omset, jumlah transaksi, produk terjual, tingkat closing ratio, customer baru versus repeat order, target versus realisasi. Contoh indikator, target 50 juta, realisasi 42 juta, achievement 84%. Langkah-langkah evaluasi kegiatan penjualan. Ini bagian yang paling sering ditanyakan asesor, yang dinilai adalah apakah laporan digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahap 1. Pengumpulan data. Sumber, sales log atau CRM, invoice, quotation, catatan kunjungan, feedback pelanggan. Frekuensi, harian atau sales staff, mingguan atau supervisor, bulanan atau manager. Tahap 2. Analisis kinerja. Lakukan analisis berikut. Analisis target. Apakah target tercapai? Produk mana paling laku? Analisis aktivitas. Contoh, banyak meeting tapi tidak closing, masalah presentasi. Banyak penawaran tapi ditolak, masalah harga atau positioning. Analisis pelanggan. Segmen mana paling responsif? Alasan pelanggan menolak. Analisis kompetitor. Harga lebih murah, fitur lebih lengkap, sertifikasi pesaing. Tahap 3. Evaluasi atau sales review meeting. Dilakukan dalam rapat evaluasi penjualan. Yang harus dibahas, pencapaian target, hambatan penjualan, efektivitas strategi, performa tenaga penjual. Hasil evaluasi harus menghasilkan tindak lanjut. Laporan tidak boleh berhenti sebagai arsip, harus menjadi dasar kegiatan berikutnya. Contoh hasil evaluasi, tindak lanjut. Temuan, banyak penolakan harga, tindak lanjut, buat paket bundling atau diskon. Closing rendah, tindak lanjut, training teknik closing. Prospek sedikit, tindak lanjut, tambah aktivitas prospecting. Pelanggan ragu, tindak lanjut, buat brosur dan company profile baru. Kompetitor unggul, tindak lanjut, revisi strategi positioning. Output yang wajib ada agar dianggap kompeten. Agar sesuai standar asesmen, organisasi harus punya form laporan aktivitas sales harian, laporan penjualan bulanan,
rekap target versus realisasi, notulen rapat evaluasi, rencana tindak lanjut atau action plan. Contoh siklus yang benar. Sales activity, dicatat, dilaporkan, dianalisis, dievaluasi, action plan, strategi baru, aktivitas berikutnya. Itulah yang dimaksud, metode, langkah-langkah, dan hasil kegiatan penjualan dievaluasi untuk kepentingan kegiatan berikutnya. Jadi, indikator kompetennya bukan hanya membuat laporan, tetapi mampu menggunakan laporan sebagai dasar keputusan manajerial penjualan. Laporan penjualan disiapkan sesuai dengan prosedur organisasi. Laporan penjualan disiapkan sesuai dengan prosedur organisasi, artinya laporan dibuat standar, sistematis, dapat diaudit, dan konsisten dengan aturan perusahaan, atau SOP, bukan laporan bebas atau sekadar catatan pribadi, WA, atau notes. Apa yang dimaksud prosedur organisasi? Prosedur organisasi sama dengan tata cara resmi perusahaan dalam mengelola administrasi penjualan, meliputi format laporan yang digunakan, siapa yang membuat, kapan dibuat, siapa yang memeriksa, di mana disimpan, bagaimana dikontrol. Jadi bukan hanya sales melaporkan penjualan, tetapi terintegrasi dengan administrasi perusahaan, finance, operasional, dan manajemen. Komponen laporan penjualan yang wajib ada. Agar dianggap sesuai prosedur, laporan minimal memuat 3 kelompok data. A. Data transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, produk atau jasa, nilai transaksi, nomor quotation, nomor invoice, status pembayaran, DP atau lunas. Data aktivitas, jumlah kunjungan, jumlah penawaran, follow-up, negosiasi, closing, atau loss. Data analisis, target versus realisasi, alasan gagal closing, kendala pelanggan, rencana tindak lanjut. Alur atau flow penyusunan laporan penjualan. Langkah kerja SOP, sales mencatat aktivitas harian, menggunakan sales log atau CRM atau form kunjungan. Sales membuat laporan harian atau mingguan, recap prospek, rekap penawaran, hasil closing. Supervisor memverifikasi, cek kesesuaian dengan quotation dan invoice, cek realitas kunjungan. Admin atau finance mencocokkan, cocokkan dengan invoice, cocokkan dengan pembayaran. Manajer melakukan review, analisis performa, evaluasi strategi. Dokumen diarsipkan, soft copy, drive atau CRM, hard copy jika ada. Standar pengendalian. Laporan harus memenuhi kontrol berikut. Kontrol, tujuan, ada format baku, tidak berbeda antar sales, ada deadline, misal tiap Senin pagi, ada verifikasi atasan, mencegah laporan fiktif, ada bukti transaksi, quotation dan invoice, ada arsip, bisa diaudit, ada analisis, bukan hanya angka. Laporan diberikan kepada bagian pemasaran yang relevan sebagai bahan analisis pasar. Laporan penjualan diberikan kepada bagian pemasaran yang relevan sebagai bahan analisis pasar, maknanya, data yang dikumpulkan sales tidak berhenti di divisi penjualan, tetapi dipakai oleh fungsi marketing untuk memahami kondisi pasar dan menentukan strategi, segmentasi, promosi, positioning, dan pricing. Mengapa harus ke bagian marketing? Sales berada di frontline pasar, bertemu pelanggan langsung. Marketing berada di perencanaan strategi. Marketing sangat membutuhkan data dari sales untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, membaca tren permintaan, melihat perilaku kompetitor, menentukan strategi promosi. Tanpa laporan sales, marketing bekerja berdasarkan asumsi. Informasi apa yang harus diserahkan, bukan hanya omset. Banyak peserta hanya mengirim rekap penjualan, padahal marketing justru lebih membutuhkan data pasar atau market feedback. A. Data pelanggan. Jenis industri pelanggan, ukuran perusahaan, kebutuhan utama pelanggan, alasan membeli. B. Data permintaan pasar. Produk paling banyak ditanyakan, fitur yang sering diminta, paket harga yang diminati, musim atau periode permintaan. C. Data kompetitor. Harga pesaing, kelebihan produk pesaing, promo yang sedang berjalan, alasan pelanggan memilih kompetitor. D. Data penolakan. Ini paling penting. Marketing sangat butuh, kenapa pelanggan tidak jadi beli, keberatan harga, masalah spesifikasi, kepercayaan terhadap brand. Mekanisme kerja, SOP, alur laporan.
Agar dianggap kompeten, harus ada alur jelas. Flow informasi, sales, supervisor, marketing, manajemen. Langkah kerja, sales membuat laporan aktivitas dan hasil penjualan, supervisor memverifikasi, laporan direkap bulanan, diserahkan ke bagian marketing, marketing melakukan analisis pasar, hasil analisis dipakai untuk strategi promosi atau produk. Bentuk penyerahan laporan harus formal, bukan informal. Yang dinilai sesuai, email resmi, upload ke CRM atau drive perusahaan, laporan rapat koordinasi, notulen meeting sales marketing. Yang tidak dianggap, chat WhatsApp, info lisan saja, laporan tidak terdokumentasi. Output yang diharapkan dari marketing. Agar indikator ini terpenuhi, laporan sales harus menghasilkan keputusan marketing. Contoh, Jadi, bukti kuatnya adalah notulen rapat koordinasi, revisi materi promosi, perubahan strategi penawaran.